Seluruh warga di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dilanda kekeringan ekstrim yang telah berlangsung sejak 5 bulan terakhir. Warga hanya bisa bergantung pada pasokan air bantuan yang tidak setiap hari datang. Pasokan bantuan air bersih yang terbatas membuat warga harus berhemat dan wajib memiliki banyak drum tampungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setidaknya warga juga harus bersusah payah untuk mengangkut air bersih ke rumah-rumah mereka karena akses yang jauh. Ngapain capek kali lah angkut-angkut air tiap hari. Sudah lama seperti ini kok kondisinya? Sudah lama, belum puasa hari itu. Kan biasanya setengah-setengah drum dikasih kan biar rata semua. Maunya satu-satu drum. Itu nggak cukup ya, Bu? Nggak cukup. Nanti kalau nggak cukup kami angkut lagi di masjid. Warga berharap pasokan bantuan air lebih ditingkatkan agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Unit Satreskrim Polsek Sunggal menggerebek sebuah rumah di kawasan Jalan Kelambir 5, Gang Tower, Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan ini berbekal dari laporan warga akan adanya aktivitas peredaran narkoba. Saat penggerebekan, petugas menemukan sejumlah barang bukti. Petugas pun mengejar seorang pengguna narkoba hingga pelaku melompat ke parit. Saat petugas memeriksa pelaku, dirinya terluka cedera patah tulang karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Petugas pun langsung mengevakuasi pelaku dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari penyisiran kami setelah kami lakukan penggerebekan, ternyata kami temukan ya, masyarakat yang pada saat kami lakukan penggerebekan ada yang lompat ke dalam parit ya, yang mungkin kurang lebih paritnya ada mungkin setinggi 5 meter. Kami amankan dari parit, ternyata dalam keadaan cedera. Seluruh pengguna dan barang bukti pun dibawa ke Mako Polsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para pengguna narkoba jika terbukti positif dan bersalah akan dikenakan hukuman maksimal 4 tahun pidana. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Beginilah aksi tim gabungan di Telantas Polda Kalimantan Tengah saat mengamankan seorang joki balap liar yang diduga dalam kondisi mabuk. Ia sempat melawan saat hendak dinaikkan ke mobil patroli. Diduga ia merupakan koordinator aksi balap liar yang digelar sekelompok pemuda di kawasan Jalan Murjani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu dini hari. Aksi para pemuda ini mengganggu kenyamanan dan juga membahayakan pengguna jalan lainnya yang akan melintas. Atas laporan warga sekitar, polisi akhirnya melakukan tindakan tegas. Pada laporan warga kita juga sudah menyiapkan dan antisipasi untuk kegiatan balapan liar tersebut. Setelah kita tidak lanjuti ternyata benar ada balapan liar yang bisa sempat kita amankan dua kendaraan. Kita lakukan penindakan yaitu penilangan sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Dalam aksi ini petugas mengamankan 2 unit sepeda motor serta 2 orang pelaku balap liar untuk diperiksa lebih lanjut dan diberi sanksi tilang sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kelompok gangster menyerang perkampungan warga di Wonosari Lor, Surabaya, Jawa Timur. Para pemuda berkonvoi sepeda motor membawa senjata tajam berukuran besar. Mereka menyerang pemukiman tanpa diketahui alasannya. Sebagian pelaku masuk gang yang mengejar calon korban sambil mengacungkan senjata tajam. Polisi telah menangkap remaja F berusia 16 tahun berperan sebagai ketua gangster. Ambil, ditangkap di rumahnya di Makassar. Motifnya apa Anda melakukan itu? Untuk motif dalam pengakuan mereka membuat konten yang untuk disebarluaskan ke media. Ini memang. Tapi selain itu dia juga memang melakukan aksi tawuran gitu atau bagaimana Anda? Untuk sementara ini yang kami amankan ini dia belum mengarah ke untuk tawuran. Sebagai barang bukti, senjata tajam untuk membuat konten video tawuran disita. Polisi telah melakukan penahanan kepada ketua gangster.
Seorang pria yang merupakan anggota DPRD Lampung Tengah melepaskan tembakan ke udara saat menghadiri sebuah pesta pernikahan di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seperti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Aksi tersebut ia lakukan dengan menggunakan senjata api dengan maksud menyambut keluarga calon pengantin. Tampak sebuah foto yang memperlihatkan oknum anggota DPRD yang mengenakan baju berwarna biru sedang memegang senjata api yang diarahkan ke udara. Naas, tembakan dari senjata api tersebut mengenai kepala seorang warga bernama Salam yang sedang duduk di sekitar gorong-gorong. Korban langsung tewas di lokasi kejadian dengan luka tembak di kepala bagian belakang hingga menembus ke pelipis mata. Pelaku langsung diamankan ke Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Ratusan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat berunjuk rasa di depan Polda Sumbar di Kota Padang. Mahasiswa menuntut agar Kapolda Sumbar segera menuntaskan kasus tewasnya Afif Maulana, bocah SMP yang tewas diduga akibat dianiaya personil polisi. Kami menuntut keras bahwasanya Polda Sumatera Barat harus mengusut tuntas kasus Afif Maulana dengan secepat-cepatnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak dialih faktakan semuanya. Yang ketiga, kami mengutuk keras segala macam bentuk penyiksaan terhadap rakyat, segala macam bentuk penindasan kepada rakyat itu sendiri. Karena pada hari ini polisi seharusnya mengayomi masyarakat, tidak menindas rakyat. Silakan terbuka hadir di sini, Pak. Mana saksi-saksinya? Sampai saat ini kita selalu minta saksi, bukti, jangan katanya, jangan dugaan, jangan katanya mau cepat selesai. Kami turut berduka cita dengan kejadian ini, sehingga kita berusaha secepatnya untuk menyelesaikan kasus ini. Salah satu saksi yang juga rekan Afif mengakui pada saat malam kejadian, ia bersama dengan Afif mengendarai motor hendak taburan. Saat melihat polisi, Afif sempat menyatakan ingin lompat dari jembatan Kuranji agar bisa meloloskan diri. Terus berdirilah di sama Afif ini Pak, sebelah kiri di dekat trotoar Pak, di tengah jembatan. Afif ini ngomong sama dia, Bang, Pak, Bang melompat kita Bang. Dijawab, Pak, enggak deh Abang nggak melompat, Abang menaikkan diri aja. Abang mau cari handphone Bang dulu ya, yang melompat adek. Pas adiknya belakang si Afif mau cari handphone Pak, kita tangkap adik sama Pak polisi petugas Pak. Hingga kini Polda Sumbar masih menyelidiki kasus kematian Afif Maulana di jembatan Kuranji, Kota Padang. Berdasarkan hasil otopsi forensik dan alat bukti, korban tewas akibat terjatuh dari atas jembatan. Kematian pelajar SMP itu menimbulkan kecurigaan adanya dugaan penganiayaan oleh personil polisi. Polda Sumbar telah memeriksa 17 anggota polisi yang bertugas pada malam itu dan bila terbukti melakukan pelanggaran prosedur saat menangkap pelaku tawuran, maka akan diberi sanksi disiplin. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dari Sumatera Barat sampai saat ini masih melanjutkan proses penyelidikan kasus penemuan mayat di jembatan Kuranji, ya, dan kasus yang diduga pelanggaran oleh anggota di Polsek Kuranji, ya, jadi masih melanjutkan kasus tersebut. Ya, sampai saat ini pihak dari Polrestra
selaku penyidik masih tetap mencari saksi-saksi yang bisa kita lakukan pemeriksaan, yang bisa memberikan keterangan kuat sebenarnya Afif ini meloncat atau tidak, ya, termasuk dari pihak-pihak lain, termasuk dari LBH juga kita minta kalau memang ada saksi baru silakan dihadirkan ke Polda. Memang kami melihat dari foto korban, ini pengalaman kami dalam menangani kasus-kasus penyiksaan oleh kepolisian, memang di tubuh korban itu kan tidak bisa dibohongi ada tanda-tanda kekerasan. Dan kemudian kami juga bertemu dengan saksi-saksi lainnya, anak-anak itu ada tanda-tanda kekerasan juga yang muncul di tubuh mereka dengan berbagai bentuk. Nah, tentu itu meyakinkan kami ada tindakan penyiksaan yang mereka rasakan. Ketika kami menanyakan siapa yang diduga melakukan itu, mereka mengatakan bahwa ada kepolisian dan waktu itu memang sudah dikonfirmasi oleh penyidik ada patroli dari tim Sabara Polda Sumbar begitu. Kami sempat bertemu dengan saksi A dan kami merekam pembicaraannya, kami sempat bertemu lalu kemudian kami membuat surat pernyataan atas pernyataannya itu dan tidak ada informasi waktu itu yang diberikan ke kami, yang diinformasikan sempat dia ayo kita lari bang, begitulah, apakah kita mau loncat atau apa gitu, ada pembicaraan seperti itu dan waktu itu kami sempat bertanya apakah kamu yakin dia melompat, apakah kamu ini, dan waktu itu jawabannya di depan kami dia mengatakan tidak situasinya. Dan kemudian pernyataannya itu dia katakan dia sempat juga tidak melihat korban AM ini karena situasi kacau balau, berlari-larian begitu situasinya, begitu ada yang dibekuk, ada ini, dan kemudian saudara A ini juga dibekuk begitu situasinya gitu. Dan kemudian ini yang kemudian menjadi kejanggalan bagi kami, tiba-tiba kami tidak bisa berkontak dengan saksi A dan kemudian situasi itu padahal kami sudah mengatakan kami siap jadi pendamping hukumnya, tetapi kemudian saksi A terisolir dari kami. Kubu Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki melawan Polda Jawa Barat melalui gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Sidang perdana pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin 1 Juli 2024 dengan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sidang perdana dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Di hari kedua persidangan Selasa 2 Juli 2024, Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawabannya atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar menolak seluruh dalil yang disampaikan kubu Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Atas jawaban Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun membalas melalui replik. Tim kuasa hukum Peggy menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam persidangan melantur. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tak sesuai prosedur. Pasalnya, tak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Setelah adu argumen antara kuasa hukum Peggy dan Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun melanjutkan pembuktian. Melalui keterangan saksi, pihaknya menghadirkan 5 saksi fakta dan 1 ahli pidana untuk membuktikan kliennya tidak bersalah. Saksi yang dihadirkan yakni ahli pidana Suhandi Cahaya, Dede Kurniawan dan Suharsono alias Bondok, rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan, serta pasangan suami istri Agus dan Riana selaku pemilik rumah tempat kerja Peggy. Di hari keempat persidangan giliran Polda Jawa Barat untuk melakukan pembuktian. Pihaknya menghadirkan 1 saksi ahli hukum pidana, Agus Surodo. Dalam kesaksiannya, ahli pidana Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tak memerlukan surat panggilan, apalagi jika tersangka masuk dalam DPO. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumat 5 Juli 2024, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di PN Bandung, Jawa Barat. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon, kuasa hukum Peggy Setiawan, dan pihak termohon Polda Jawa Barat. Sidang hanya berlangsung sekitar 10 menit, karena baik pihak pemohon maupun termohon langsung menyerahkan berkas kesimpulan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman.
Dalam kesimpulan yang berjumlah 30 halaman, pihak kuasa hukum Peggy tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pihak kuasa hukum juga meminta Peggy dicabut statusnya sebagai tersangka dan dibebaskan. Sementara pihak Polda Jabar menyerahkan 12 halaman kesimpulan. Polda Jabar menolak seluruh dalil selama persidangan dan menekankan penetapan tersangka Peggy sudah sah menurut hukum. Kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Apa ya itu? Poinnya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Reskrim. Pada akhirnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Bang, mungkin sedikit jadi dasar penolakan dari pengacara, Bang. Gimana? Dasar poin-poin penolakan dari dalil dari poin-poin. Oh ya, nanti kita sampaikan di dalam aja. Sidang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar Senin 8 Juli 2024 di PN Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Usai menjalani pemeriksaan oleh kepolisian Satreskrim Polrestro Jakarta Barat, Bathara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri atau Fuji, ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat malam. Tersangka diamankan petugas lantaran telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Bathara dikenakan pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Terkait kasus penggelapan yang mana yang bersangkutan adalah ex-manajer dari saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Ditangkap di mana? Yang bersangkutan tidak kita lakukan penangkapan, tetapi yang bersangkutan kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka pada hari Jumat dan statusnya pada saat setelah kita lakukan pemeriksaan, sorenya langsung kita lakukan penahanan. Sebelumnya Fuji melaporkan Bathara Ageng terkait kasus dugaan penggelapan dana pada September 2023 lalu. Kejadian ini berawal dari sejumlah brand melakukan protes kepada Fuji lantaran sering menyepelekan pekerjaan dan melanggar janji kerja yang telah disepakati. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan melontarkan abu vulkanik setinggi 1000 meter.
Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 2 menit 55 detik. Erupsi kali ini disertai hujan pasir dan gemuruh abu vulkanik. Warga di sekitar kaki gunung mulai resah dan ketakutan. Hujan abu, hujan pasir mungkin sekitar 9 gitu. Hujan pasir dengan gemuruh, mungkin beberapa kali gemuruh. Mungkin sekitar 5 menit begitu waktu. Jeda waktunya mungkin sekitar 5 menit. Mungkin abu vulkanik sini mungkin dampaknya sini banyak anak-anak yang mencret, orang tua ada yang sesak napas karena memang debu pasir abu vulkanik ini. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau masyarakat serta wisatawan di sekitar gunung untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi. Dari Flores Tibur, Jody Nura, iNews melaporkan. Beginilah antusias warga di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebenjuruk, Jakarta Barat yang mengikuti pawai obor dengan keliling kampung dalam menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Beragam pernak-pernik seperti bendera, spanduk, drum band, obor, hingga boneka gendong diadakan sebagai bentuk kemeriahan kegiatan ini. Kegiatan pawai obor di wilayah ini memang sering dilakukan setiap tahunnya. Ribuan warga di 2 RW antusias mengikuti kegiatan tersebut. Saking ramainya, bahkan arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat macet. Baik kegiatan sholat, apalagi kegiatan-kegiatan yang menyangkut perayaan-perayaan seperti perayaan menyambut Tahun Baru Islam. Ada juga kita pawai obor menyambut Ramadan. Namun tiap tahun. Namun yang lebih besar di sini adalah perayaan menyambut Tahun Baru Islam. Dan diikuti kurang lebih dari 1.500 sampai 2.000 orang yang mengikuti pawai obor ini. Nanti ya prosesnya seperti apa aja, Pak? Prosesnya ya nanti kita ada drum band, ada rebana sambil membaca selawat, ada juga yang para warga memegang obor ya yang dipersiapkan oleh panitia dan juga anak-anak. Tidak hanya di Jakarta, pawai menyambut datangnya Tahun Baru Islam juga digelar di Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi, yang diikuti ribuan warga diiringi marching band, tarian ondel-ondel Betawi, serta kesenian angklung. Dengan berjalan kaki sambil melantunkan sholawat, pawai obor melintasi sepanjang jalan raya industri dan mengelilingi pusat kota Cikarang menuju titik akhir di masjid tertua yang berada di Cikarang Kota, itu Masjid Al-Mutakim yang dibangun pada 1951 Masehi. Setelah 4 tahun, pawai obor akbar kembali digelar di Cikarang Kota yang diikuti mulai dari anak-anak hingga dewasa dan peserta dari berbagai masjid-masjid yang berada di kota Cikarang. Berbeda dengan pawai obor lainnya, menyebut Tahun Baru Islam atau Malam 1 Suro, warga lereng Gunung Merapi di Selo Boyolali, Jawa Tengah menggelar tradisi sedekah Gunung Merapi dengan melarung 1 kepala kerbau ke puncak Gunung Merapi. Dalam tradisi ini, turut diarak berbagai macam hasil bumi, tumpeng nasi, dan sejumlah sesaji. Tradisi sedekah Gunung Merapi sudah dilakukan warga secara turun-temurun pada malam pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram atau Malam 1 Suro dalam penanggalan Jawa. Usai doa bersama, gunungan sayur dan tumpeng nasi jadi rebutan warga. Selain bentuk rasa syukur kepada Tuhan, tradisi sedekah gunung ini juga dilakukan sebagai permohonan keselamatan dari berbagai bencana, khusus dari Gunung Merapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim rescue gabungan BKSDA Kalimantan Tengah bersama tim dokter mengevakuasi seekor orangutan jantan yang tersesat di hutan Desa Banua Usang, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Orangutan dengan berat sekitar 95 kg berusia 30 tahun itu tersesat saat mencari makan di hutan desa yang tergenang banjir. Saat ditemukan, primata dilindungi ini dalam kondisi lemas lantaran kesulitan mencari makanan. Petugas pun langsung memberikan pertolongan pertama pada orangutan tersebut. Kemungkinan dulunya merupakan habitatnya orang utan ya. Memang di situ ada perluasan ladang sawah yang dulunya mungkin bagian dari merupakan habitatnya orang utan. Jika sudah sehat, maka orang utan akan segera dilepas liarkan ke habitatnya di Taman Suaka Marga Satwa Lamandau. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zatwan, iNews melaporkan.
Sejumlah orang tua yang didominasi ibu-ibu memadati toko perlengkapan sekolah di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisi keuangan yang pas-pasan membuat mereka memilih untuk membelikan perlengkapan sekolah dibandingkan mengisi waktu libur panjang dengan berwisata. Kali ini seragam berikut atributnya menjadi barang yang paling banyak dicari pembeli. Selain seragam, toko sepatu dan tas juga alat tulis turut diserbu pembeli. Ramainya pembeli membuat penjualan mengalami peningkatan hingga 50% dibanding hari-hari biasa. Dan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya, toko ini juga menyediakan jasa menjahit, permak ukuran seragam atau sekedar memasang atribut sekolah. Sedangkan untuk harga seragam tidak mengalami kenaikan. Alhamdulillah sih ada kenaikan dibanding hari-hari biasa. Puncaknya paling nanti sih seminggu mau masuk, Sabtu depan paling puncaknya. Beli seragam buat anak, tujuan mau sekolah naik kelas 6. Udah langganan kita sini karena harganya itulah terjangkau. Ya. Pemilik toko memperkirakan puncak kepadatan pembeli akan terjadi hingga pekan depan menjelang masuk sekolah. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Siapkan kamera dan berikan gaya terbaik Anda kala berkunjung ke Pantai Ulele saat senja hari tiba. Lalu lalang kapal nelayan tradisional melengkapi indahnya panorama alam yang tergambar layaknya lukisan. Tak heran objek wisata yang berada di Kecamatan Meuraksa ini selalu ramai pengunjung dari dalam maupun luar kota Banda Aceh. Lokasi ini sangat cocok untuk melepas penat atau menikmati makanan dan minuman di pinggir pantai. Terlebih, pengunjung bisa mengobrol santai bersama teman atau keluarga sambil menunggu detik-detik sinar matahari menghilang di balik gunung ujung Pancu. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang dan menikmati suasana senja di Pantai Ulele. Kesan sunset di Ulele ini memang kita sebenarnya jarang kita jumpai ya. Kadang 2 bulan sekali baru kita dapat sunset. Tapi sunsetnya di sini cantik sekali. Ya pasti senang sekali kan karena bisa kita sambil minum-minum, ngopi-ngopi, foto bareng anak-anak. Jadi kami sore-sore ya mainnya kemari, apalagi ini kan lagi liburan, lagi anak-anak kan lagi libur sekolah. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Banda Aceh dan belum punya referensi berlibur di akhir pekan, Pantai Ulele bisa jadi alternatif berwisata bersama teman ataupun keluarga. Dari kota Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Puluhan becak yang membawa para pasangan pengantin ini menjadi tontonan unik bagi warga Maros. Warga dan keluarga pengantin spontan mengabadikan momen nikah massal ini melalui ponsel mereka hingga viral di media sosial. Diketahui para peserta nikah massal ini berasal dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Raut bahagia pun terpancar di wajah para pasangan pengantin ini lantaran mereka merasa senang bisa menikah secara resmi sesuai peraturan dari negara. Tidak hanya itu, kini mereka juga dapat melaksanakan ijab kabul di hadapan penghulu dan mendapatkan surat nikah. Bahkan Bupati Maros, Khaidir Syam, juga menjadi saksi dalam pernikahan massal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Maros, bekerja sama dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maros. Berjalan dengan lancar ya. Bagaimana menurut Mbak dengan adanya nikah gratis ini yang diadakan oleh pemerintah? Sangat membantu atau bagaimana? Sangat membantu ya. Dapat buku nikahnya dibayar atau gimana Mbak? Gratis ya. Selain buku nikah apalagi yang didapatkan? BPJS dengan apa? Kakak ya? Kakak. Jadi ini sangat membantu ya Mbak? Tidak ada keluar sepersen pun? Untuk kebutuhan acara nikah massal ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Maros, mulai dari biaya buku nikah, pakaian pengantin beserta tata rias, transportasi dari rumah ke lokasi nikah massal, hingga pelaminan. Selain mendapatkan buku nikah gratis, para pasangan ini juga mendapatkan fasilitas administrasi kependudukan, pelayanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
8 rumah di Pagar Alam hangus terbakar. Sidang pembunuhan berakhir ricu di Pengadilan Palembang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi melalui jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, 8 pintu kontrakan semi permanen milik warga di Jalan Simpang Padang Karet, Kecamatan Pagar Alam Selatan hangus terbakar. Api dengan cepat menghabiskan bagian atap rumah di kontrakan. Kepulan asap tebal yang terlihat dari peristiwa kebakaran rumah kontrakan milik Sarudin di Kelurahan Ululura, Kota Pagar Alam diketahui warga. Api dan kepulan asap tebal sudah terlihat di bagian atap rumah. Warga dan penghuni kontrakan yang terbakar menyelamatkan barang yang berada di dalam bangunan yang terbakar. Sementara warga lainnya melakukan pemadaman api dengan air selokan yang berada di samping kontrakan dengan alat seadanya. Atap rumah kontrakan yang terbuat dari material kayu dengan cepat dilahap api, menyebabkan sebagian atap hangus terbakar. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan kobaran api sehingga api tidak menjalar ke rumah warga yang berada di sebelahnya. Untuk sementara data yang kami terima, korban jiwa nihil dan korban berbentuk barang pakaian maupun peralatan rumah tangga. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian kebakaran melakukan penyelidikan penyebab kebakaran serta mengamankan lokasi kejadian. Sementara pemilik kontrakan dan warga masih melakukan pembersihan dan mengamankan barang yang bisa diselamatkan. Untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Beruntung dari peristiwa kebakaran tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga diakibatkan oleh korsleting listrik dari kios isi ulang air mineral. 3 rumah termasuk kios habis terbakar di Kelurahan Tungkal Morenim pada Sabtu malam kemarin. Kebakaran kembali melanda Muara Enim. Kali ini 3 rumah dan 1 kios isi ulang air mineral habis dilahap si jago merah, hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa kali ini. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 11 malam ini cepat diketahui oleh pemilik rumah dan warga sekitar. Dengan berupaya menggunakan alat seadanya guna memadamkan api, warga bergotong royong menyiram titik api yang saat itu masih kecil. 30 menit kemudian petugas damkar Muara Enim dibantu mobil damkar dari perusahaan langsung mendatangi lokasi dan memadamkan api yang bisa dijinakan. Warga yang ada di sekitar sempat menyaksikan peristiwa sembari merekam menggunakan telepon seluler. Korban saat ini mengungsi ke rumah keluarga sembari menunggu bantuan dan perbaikan rumah milik mereka. Menurut keterangan saksi yang juga keluarga korban, api diduga berasal dari kios pengisian galon milik Suprayitno. Api yang diketahui sudah membesar langsung menyambar 3 rumah yang ada di sekitar, yakni milik Nyimas Farida Abdul Wahab dan Heri Agustian. Kronologisnya dari korslet listrik. Ada berapa rumah jadinya? Untuk ini ada 3 rumah yang terbakar habis 4 rumah. Kalau api diduga dari mana Kak sementara? Kalau menurut kita? Untuk sementara perkiraan kita dari korslet listrik. Saat ini lokasi sudah dipasangi garis polisi. Pasca kejadian, korban dibantu keluarga dan tetangga mencoba membersihkan dan mengais sisa barang yang masih digunakan serta memagar lingkungan rumah. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Oku Timur mendata perkara yang korbannya melibatkan anak-anak di bawah umur sebanyak 20 perkara. Seluruh perkara tersebut terhitung selama periode Januari hingga Juni 2024. Perkara kasus yang melibatkan anak di bawah umur akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Tak sedikit warganet yang mengecam perbuatan dari para pelaku tindak kejahatan terhadap anak-anak tersebut.
Tidak terkecuali di Kabupaten Oku Timur, para pelaku tindak kejahatan terhadap anak kian marak. Menurut data yang berhasil dihimpun dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Oku Timur, sebanyak 20 kasus yang korbannya merupakan anak-anak yang notabene-nya masih di bawah umur. Dari ke-20 kasus tersebut, antara lain perkara pencabulan terhadap anak ada sebanyak 7 kasus. Perkara menyetubui anak di bawah umur 10 kasus dan 3 kasus lainnya yaitu kekerasan terhadap anak. Menurut Kasat Reskrim Polres Oku Timur, kasus yang korbannya merupakan anak-anak tersebut menjadi perhatian khusus dari pihaknya dan dirinya juga berkomitmen akan terus berupaya agar kasus kekerasan maupun ruda paksa terhadap anak bisa menurun drastis di wilayah hukum Polres Oku Timur. Untuk menghindari supaya tidak terjadi lagi tindak pidana terhadap anak-anak ini, jadi kita Satuan Reskrim khususnya unit PPA ini telah beberapa kali melaksanakan kerjasama dan sosialisasi. Ya, sosialisasi atau kerjasama itu dengan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Sidang pembunuhan berakhir ricu di ruang pengadilan. Informasinya sesaat lagi. Membunuh uang, tapi sekarang tidak bebas dia. Di kepala itu. Di kepala dia. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. for the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime.
iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kericuhan mewarnai sidang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam aksi tawuran di kawasan Kertapati, Kota Palembang beberapa waktu lalu. Keluarga korban mengamuk, bersih tegang hingga nyaris adu jotos dengan keluarga terdakwa. Kericuhan mewarnai sidang pengeroyokan yang menyebabkan korban Muhammad Putra Alam meninggal dunia di kawasan Kertapati, Kota Palembang pada bulan Februari lalu. Keluarga korban bersih tegang dengan keluarga 3 orang terdakwa saat majelis hakim membacakan dakwaan. Keluarga korban yang saat pembacaan dakwaan hadir di ruang sidang berusaha mengintimidasi terdakwa dan keluarga hingga terjadi adu mulut. Petugas keamanan Pengadilan Negeri Palembang segera memisahkan kedua pihak yang bersih tegang. Bahkan keluarga para terdakwa terpaksa diisolasi dalam ruang sidang untuk meredam amukan dari keluarga korban. Meski sempat ricuh, sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan tetap berjalan. 3 orang terdakwa yakni Muhammad Fadil, Lagunan Opriansyah, dan Miko Aprilian. Di dalam amar dakwaan, ketiga terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban hingga meninggal dunia, serta undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata tajam. Kemungkinannya ada ribut itu karena ada dari pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban bertemu di ruang sidang, gitu ya. Dan ada indikasi ribut, tadi sudah disampaikan kemungkinan persidangan berikutnya untuk mendengarkan keterangan saksi itu akan kita coba koordinasi dengan pengamanan sidang. Atas peristiwa tersebut, Pengadilan Negeri Palembang akan menambah petugas keamanan dibantu oleh aparat kepolisian pada saat sidang pemeriksaan saksi pada pekan depan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, terbukti melakukan kegiatan fiktif saat menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ulu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Amzar Christopher ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Oku. Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Ogan Komering Ulu, Amzar Christopher, ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejari Oku. Amzar ditetapkan tersangka bersama Junaidi, mantan bendahara BPBD Oku. Selama kurang lebih 5 jam, Amzar diperiksa di ruang pemeriksaan pidana khusus oleh jaksa di kantor Kejari Oku. Dari sejak pukul 12 siang hingga pukul 16 sore sebagai saksi. Hingga akhirnya Amzar bersama Junaidi dipakaikan rompi pink. Amzar ditetapkan tersangka dan ditahan berdasarkan dugaan tindak pidana korupsi terhadap penggunaan anggaran belanja barang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku tahun 2022. Hasil pemeriksaan oleh penyidik, tim penyidik Kejari Oku telah menemukan 2 alat bukti yang cukup. Pada tahun 2022, kedua tersangka diduga kuat secara bersama melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar kurang lebih 428 juta lebih. Kedua pelaku melakukan penyelewengan penggunaan anggaran dengan modus kegiatan fiktif, perjalanan dinas, serta kegiatan yang tidak dilengkapi atau didukung laporan pertanggungjawaban yang sah. Dugaan tindak pidana korupsi tersebut diduga kuat dilakukan dengan cara melakukan penyelewengan penggunaan anggaran, baik yang dilakukan dengan fiktif kegiatannya maupun kegiatan yang tidak dilengkapi atau didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah, di mana kegiatan tersebut masuk dalam kegiatan belanja operasi dan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus pelaku perampokan yang sekap 6 anak dan asisten rumah tangga beberapa waktu lalu. Pelaku diberi tindakan tegas terukur karena berusaha kabur saat proses penangkapan.
Asep Supriyadi, pelaku perampokan yang saat beraksi menggunakan senjata lalu menyekap 6 anak dan asisten rumah tangga beberapa hari lalu tak berkutik usai ditangkap polisi. Pelaku bahkan diberi tindakan tegas terukur karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti helm dan senjata api mainan yang dipakai pelaku saat menjalankan aksinya. Menurut keterangan polisi, motif perampokan yang dilakukan pelaku karena sakit hati dengan korban yang mengambil kembali toko untuk berjualan. Tersangka yang sebelumnya dipinjamkan korban ke pelaku karena pelaku telah bercerai dengan istrinya yang merupakan bibi korban. Dalam aksi perampokan itu, pelaku membawa kabur uang Rp500.000 milik korban dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, menurut keterangan tersangka, senjata yang digunakan pelaku merupakan senjata mainan milik anaknya yang tersangka pinjam. Viralnya berita di media sosial, sebuah rekaman CCTV, kami mencoba melakukan tindakan-tindakan yang terukur guna mengetahui peristiwa tindak pidana yang terjadi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Selisih paham berujung maut, informasinya setelah pariwara berikut. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Formula E World Championship kembali digelar. for the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews.
are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Akibat berselisih paham, dua pria saling baku hantam hingga menimbulkan korban jiwa. Seorang kuli bangunan Darto 64 tahun warga desa Seri Kembang, Banyuasin menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia. Kejadian sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat berawal dari pelaku Dodi Prianto yang bekerja sebagai sopir mendatangi korban Darto di rumah Paino di tempatnya bekerja. Tidak diketahui secara pasti apa yang mereka perdebatkan. Namun tidak disangka pelaku yang mulai emosi lalu menusuk korban sebanyak 3 kali tusukan di bagian dada korban sehingga korban tersungkur. Meski sempat dilarikan ke puskesmas namun nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Saat ini korban telah dikebumikan oleh keluarga di Desa Seri Kembang, Kecamatan Betung, Banyuasin. Sementara pelaku yang sempat melarikan diri diringkus oleh Satreskrim Polres Banyuasin. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 bilah pisau, pakaian saat membunuh korban dan sepeda motor saat mendatangi korban. Pelaku dikenakan pasal 338 pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1991 pasal 351 ayat 3 Junto. Pelaku yang dijerat pasal berlapis ini kini harus menjalani hukumannya. Sekilas saya sampaikan bahwa motif dari kejadian tersebut adalah karena perselisihan paham. Dalam hal ini korban meninggal dunia atas nama Darto, kelahiran tahun 60, pekerjaan kuli bangunan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pasca terjadinya pembunuhan seorang pegawai koperasi yang tewas di Cor Semen. Polisi terus melakukan pendalaman terkait pembunuhan tersebut yang kini menghadirkan istri pelaku yang sempat hilang pasca terjadinya pembunuhan. Dengan wajah tertunduk menggunakan masker, Heni Puspita, istri dari pelaku pembunuhan koperasi yang di Cor Semen, kini dihadirkan polisi. Istri pelaku ini dihadirkan oleh polisi lantaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai saksi. Menurut istri pelaku, kalau dirinya tidak mengetahui atas terjadinya pembunuhan yang dilakukan suaminya tersebut. Menurut Kapolrestabes Palembang, pemeriksaan istri pelaku ini merupakan rangkaian peristiwa pembunuhan yang terjadi terhadap korbannya Anton, seorang penagih koperasi yang di Cor Semen. Pas terjadinya ini pembunuhan itu, kita kemana? Balik ke dusun. Balik ke dusun. Kita tahu lagi kita ini. Tidak tahu. Ayo, sama jalan. Memang disuruh ini ya? Karena dalam rangkaian barang bukti yang kita amankan, saudara Heni tidak ada dalam video maupun dalam pembicaraan keterangan saksi yang ada. Namun demikian, guna sempurnanya tindak pidana yang ada, tentunya kami masih membutuhkan keterangan informasi dari istri tersangka. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, selamat pagi dan sampai jumpa.